Halo guys, halo teman-teman YouTube, balik lagi ke channel Alp Kimia dan TPS ya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai soal dan tips mengerjakan penalaran matematika di UTBK ya. Nah, kali ini yang saya akan bahas itu mengenai bunga tunggal. Nah, bunga tunggal sendiri ini keluar saat UTBK di penalaran matematis tahun 2024 kemarin ya. Nah, kita langsung masuk aja ke contoh soalnya. Di sini katanya ada suatu bacaan ya. Kebetulan bacaannya juga tidak terlalu panjang. Jadi kita bisa baca secara detail. Ataupun kalau kalian misalkan malas untuk membaca secara detail, bisa kita lihat ke kalimat atau kata-kata kuncinya. Karena ini penalaran matematika, berarti pasti kata kuncinya yang ada angkanya. Berarti di sini kayak handphone ada 10 juta harganya. Kemudian dia diberikan diskon sebanyak 20%, diskon untuk bulan ini ya. Nah, di sini kan nggak ada keterangan apapun 20% ini berarti berlaku untuk secara lunas ataupun cicil. Nah, kalaupun dia mencicil dengan cara angsuran DP 10%. Kemudian dengan bunga tunggal 6%, dia juga menjual casing harganya 90.000 dan tempered gas harga 150.000. Nah, berarti kita tulis dulu informasi yang dari bacaan. Kuncinya itu kalau kamu nggak mau baca semua, pasti yang ada angkanya. Karena ini kan kita belajar penalaran matematika ya. Nah, di sini ada handphone harganya 10 juta. Katanya dia bulan ini dapat diskon 10%. Kalau kita mengangsur, itu ada uang muka 10% dari harga resmi. Berarti harga resmi itu yang 10 jutanya ya. Kemudian angsurannya menggunakan metode bunga tunggal dengan bunga 6% per tahun. Ada casing juga harganya 90.000 dan ada tempered gas seharga 150.000. Nah, informasi bacaan ini dia itu bersifat umum ya. Berarti ini berlaku baik untuk nomor 1, 2, ataupun 3. Nah, kemudian kita ingat-ingat nih. Kira-kira kita menggunakan atau subbabnya ini rumus yang digunakan atau subbabnya subbab yang mana nih? Nah, di sini kan berarti ada aritmatika sosial. Kalau tentang diskon-diskon ya. Diskon-diskon gampang kan, tinggal dikalikan aja. Kemudian untuk bunga tunggal berarti kita bisa pakai rumus ini nih. MN sama dengan modal awal dikali 1 plus N. N itu durasi cicilannya ya. Dikali B, dikali bunganya. Kemudian, seperti saya bilang tadi, bahwa informasi bacaan ini bersifat umum. Berarti berlaku untuk nomor 1, 2, 3. Sedangkan biasanya nanti ada informasi yang bersifat khusus. Yaitu di soal masing-masing ya. Nah, nanti di bagian penalaran matematis juga ada yang jawaban dari nomor 1 digunakan juga ke jawaban nomor 2. Artinya kalau kamu nomor 1 salah, nomor 2-nya akan salah. Ada juga antar nomor itu sama sekali gak ada hubungannya ya. Nah, kemudian tips yang keempat, kalian tentu harus sering berlatih agar logika dan nalar pengerjaan soalnya bisa terlatih. Nah, pada soal nomor 1, pertanyaannya, si X mempunyai uang sebesar 1.500.000, ingin membeli handphone merek B. Katanya langsung bayar uang di muka, berarti dia mengangsur ya. Juga beli tempered glass dan beli casing. Berapa sisa uang yang akan digunakan untuk membelikan pulsa. Nah, ini informasi yang bersifat umum dari bacaan. Ini ya. Nah, kemudian dia katanya punya uang 1.500.000 dan membeli handphone merek B langsung bayar uang di muka. Berarti uang yang harus dikeluarkan si B untuk uang muka itu tinggal 10% dikali 10 juta ya. 10%-nya itu kan dia kalau mengangsur katanya uang mukanya ini 10%. Nah, 10%-nya itu dari harga resminya yaitu 10 juta. Berarti dia harus membayar sebesar 1 juta untuk uang muka. Nah, berarti sisa uang untuk pulsanya tinggal uang si X ini yang sebesar 1.500.000 kita kurangkan untuk 1 juta membayar uang muka DP-nya.
Kemudian dia juga kan membeli tempered glass dan casing. Casingnya 90.000 dan tempered glassnya 150.000. Berarti tinggal kita kurangkan semua saja. Hasilnya jadi 260.000 itu yang akan digunakan untuk membeli handphone, untuk membeli pulsa. Nah, berarti opsi jawaban yang benar itu yang C. Nah, kemudian untuk pertanyaan nomor 2-nya, si X ingin membeli handphone merek B dengan cara membayar uang muka dan mengasur sebanyak 20 kali. Nah, yang jadi pertanyaan berarti angsuran tiap bulannya berapa ribu rupiah. Nah, di sini informasi yang bersifat umum dari bacaan seperti yang sudah tadi sebutkan ya. Nah, kemudian di sini kan ada informasi khusus yang berlaku di bacaan ini saja bahwa dia pengen mengasurnya sebanyak 20 kali. Nah, berarti harga modal, kita cari harga modal yang akan diangsur. Berarti dia mau minjem ke banknya atau ke leasingnya itu berapa. Nah, di sini berarti harga HP-nya itu setelah promo diskon itu kan berarti harganya jadi 8 juta ya. Karena kan bulan ini katanya diskonnya 20%. Kemudian dia kan harus bayar uang mukanya sebesar 10%. Nah, berarti 10%-nya juga itu dari harga resmi awalnya ya, yang 10 juta, bukan yang 8 juta. Nah, berarti harga yang modal atau harga yang akan dia pinjam ke leasing atau ke bank itu ya, buat nyicil itu, tinggal dikurangkan. Berarti dia akan minjem 7 juta. 7 juta itu belum termasuk bunga dari banknya ya, atau apa namanya pembiayaannya. Nah, di sini berarti besar harga kita tambahkan dengan bunganya. Dia kan berencana menyicil 20 kali. Nah, di situ kan disebutkan bunganya 6% per tahun. Berarti kalau dia per bulan itu jadinya tinggal kita bagi 12 saja ya. Jadi 0,5% per bulan. Kenapa ini harus diubah ke bulan? Karena kan dia cicilannya ini dibayar per bulan sebanyak 20 kali atau sama saja dengan 20 bulan ya. Nah, berarti bisa kita gunakan rumus ini. MN sama dengan M0 1 plus N banyak cicilannya dikali B bunganya ya. Berarti kalau kita pengen mencari angsurannya, berarti si MN ini atau M0 dikali 1 plus N per B itu kan total pinjaman dia plus bunganya ya. Tinggal dibagi dengan jumlah cicilannya. Berarti tinggal si MN ini dibagi oleh N jumlah dia pengen mengangsurnya berapa kali. Tinggal kita input angkanya, berarti pinjaman dia itu 7 juta, ini 20 itu banyak jumlah atau angsuran cicilannya pengen berapa bulan ya, atau berapa kali. Nah, 0,5 per 100 ini dia dari persen bunga per bulannya. Supaya persennya hilang kan dibagi 100 ya. Nah, kenapa ini harus dibuat ke bulan? Karena cicilannya ini per bulan. Kalau cicilannya per tahun mungkin ini tetap dalam keadaan tahun ya. Nah, untuk menghitungnya ini tinggal kita coret aja nih 7 juta dibagi 20 itu kan sama aja dengan 350.000. Nah, kemudian yang dari sini ini kan 20 kali 0,5 itu sama aja dengan 10. 10 dibagi 100 kan 0,1 ya. 0,1 tambah 1 jadi 1,1. Berarti tinggal kita mengalikan 350.000 dikali 1,1. Berarti hasilnya 385.000. Berarti sekali cicilannya, kalau dia pengen mengangsur sebanyak 20 kali, itu sebanyak 385.000. Jawabannya itu yang B. Nah, kemudian untuk pertanyaan contoh nomor 3, di sini ada si X ingin membeli handphone merek B. Berarti nomor 3 ini sebenarnya sama kayak tadi nomor 2 tadi ya. Kalau tadi nomor 2 itu pertanyaannya pengen mengangsur sebanyak 20 kali, cicilannya berapa? Kalau ini pertanyaannya dia berbeda. Dia itu ditanyakannya ingin bayarnya 400.000 sebulan.
Nah, itu dia bayarnya harus dalam jangka waktu berapa kali angsuran atau berapa bulan ya. Nah, seperti biasa ini informasi yang bersifat umum dari bacaan soal. Nah, dari situ juga tentu kita akan cari dia itu minjem ke banknya sebesar 7 juta. Sama kayak yang nomor 2 tadi ya. Nah, rumusnya juga sama. Berarti kan kita gunakan bahwa angsuran itu sama aja dengan pinjaman dia ditambah bunga kemudian dibagi N. Berapa dia angsurannya mau mencicil berapa bulan ya. Nah, di sini angsurannya dia itu pengen 400.000, kemudian hutang pokok dia yang akan dipinjam ke bank itu atau ke leasing atau ke perusahaan pembiayaan sebesar 7 juta. Kemudian 1 plus N itu dia berapa kali banyak cicilannya. Bunganya 0,5 per 100. Ini berarti dari 0,5% bunga per bulannya ya. Dibagi N. Nah, ini bisa kita coret nih. Ini kita coret 0-nya 5. Ini juga 0-nya 5. Berarti tinggal N dikali 4. Jadinya ini 4N ya. Nah, ini kan dicoret 0-nya 5. Berarti sekarang 70. 70 kali 1 jadinya 70. Kemudian 70 dikali 0,05N. Hasilnya jadinya 0,35N. Berarti 0,35N-nya tinggal pindah ruasin ke sini ya. Hasilnya itu 3,65N. Sama dengan 70 ya. Nah, berarti untuk N-nya tinggal kita bagi. 70 dibagi 3,65N. Itu sebesar 19,17. Atau 19 sampai 20 kali cicilan ya. Nah, kebetulan di sini tidak ada jawaban yang benarnya ya. Jadi jawabannya itu dia nyicilnya sebanyak 19 sampai 20 kali cicilan ya. Ini kan didapat nilainya 19,17 bukan bilangan bulat. Nah, demikian saja untuk pertemuan kali ini. Kalau misalkan ada pertanyaan atau apapun, kalian bisa isi di kolom komentar saja ya.